Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, hingga puluhan juta, bahkan bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang melus info-info seputar otomotif. Di kiri kita ada Toyota New Fortuner GR4 dan di kanan dia ada Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid Modelista, di mana pada video kali ini kita akan membandingkan dua mobil ini ya, karena secara spesifikasi ini hampir sama gitu ya. Kenapa? Karena sama-sama mobil 7-seater dan memiliki harga yang sangat kompetitif, di mana untuk selisih harganya itu hanya beda sekitar 50 jutaan, di mana untuk Toyota Fortuner GR4 ini lebih mahal dibandingkan Kijang Innova Zenix Q Modelista. Nah, kira-kira dengan lebih mahalnya 51 jutaan ini, apakah Toyota Fortuner GR4 ini memang lebih worth it untuk dimiliki dibandingkan dari Kijang Innova Zenix Q Modelista? Nanti kita akan bandingkan semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Toyota, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Erwin dari Toyota Auto 2000 Sudirman Menara Asra. Apabila Bapak dan Ibu ingin membeli mobil Toyota, bisa hubungin Erwin di 08788 96 11444. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung ke Auto 2000 Sudirman Menara Asra yang beralamat di Gedung Menara Asra lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5 dan 6, Jakarta Pusat. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin membeli Toyota barunya, Erwin sudah siapkan promo-promo menarik untuk Bapak dan Ibu. Contohnya, yang pertama, untuk Bapak dan Ibu yang ada rencana pembelian mobil Toyota barunya, baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, hingga puluhan juta, bahkan bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga punya promo DP ringan. Contohnya, mobil di samping Erwin, Toyota Innova Zenix, DP mulai 40 jutaan saja, Toyota Fortuner DP mulai 80 jutaan, lalu Toyota Foxy DP mulai 50 jutaan, lalu Toyota Avanza, Toyota Rush, Toyota Veloz DP mulai hanya 30 jutaan saja. Lalu untuk mobil premiumnya, kita punya Toyota Alphard Hybrid DP mulai dari 400 jutaan, dan Toyota Land Cruiser DP mulai 500 jutaan. Dan yang terakhir, kita punya mobil LCGC dari Toyota, Toyota Calya dan Toyota Agya DP mulai 20 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga punya promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki Toyota terbaru dari kami. Bahkan, khusus karyawan Astra Group, kita punya paket khusus balloon payment yang angsurannya mulai dari 1,5 jutaan saja. Lalu untuk yang keempat, kita juga punya promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2, 3, 4 sampai dengan 8 tahun. Bahkan, untuk pembelian Toyota Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid, selain dapat bunga 0%, Bapak dan Ibu juga dapat free asuransi all risk dan free administrasi. Lalu yang kelima, kita juga punya promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50%-nya saja di awal, dan sisanya Bapak dan Ibu bisa membayarkannya di tahun depan, setelah Bapak dan Ibu memakai mobilnya 1 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Toyota terbaru, Bapak dan Ibu cukup hubungi Erwin saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak dan Ibu
apapun mereknya, akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Toyota barunya karena biaya servisnya sudah kami gratiskan. Yang ke-8, kita juga ada layanan darurat 24 jam yang kita akan berikan gratis selama 5 tahun. Jadi, apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala-kendala di mobil Toyotanya, Bapak dan Ibu cukup hubungi kami, maka tim kami akan membantu Bapak dan Ibu secara gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian Toyota baru melalui Erwin, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin membeli mobil Toyota, jangan lupa hubungin Erwin ya. Jangan membeli mobil Toyota sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Erwin. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Mas Erwin dari Toyota Auto 2000 Sudirman Menara Astra ya. Jadi dari Toyota Pusat di Menara Astra. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota, nanti bisa langsung hubungin Mas Erwin, dan tentunya ini dari pusatnya langsung gitu ya. Jadi teman-teman seharusnya bisa mendapatkan diskon yang lebih ataupun promo-promo yang lebih. Oke, kita langsung bandingkan aja untuk Toyota Fortuner GR Part versus Kijang Innova Zenith Q Hybrid Modelista. Nah, di sini untuk Fortuner sekarang juga sudah dilengkapi dengan TSS atau ADAS, begitu pula dengan Kijang Innova Zenith ya. Dimana untuk keduanya ini juga dilengkapi dengan pre-collision system yang pada saat kita jalan kemudian mendekati objek di depan, seandainya driver tidak menginjak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis ketika dirasa jaraknya cukup bahaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan depan. Selain itu juga dilengkapi dengan adaptive cruise control yang bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya. Ketika cruise control kita aktifkan, ada kendaraan yang lebih lambat, dia akan menurunkan kecepatan secara otomatis untuk mengikuti kendaraan di depannya sehingga bisa jaga jarak dengan kendaraan di depannya. Selain itu juga dua-duanya dilengkapi dengan blind spot monitoring yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan di area blind spot di kanan kirinya yang ingin mendahului. Kemudian pada saat mau mundur juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert yang akan memberikan peringatan juga ketika ada kendaraan yang ingin melintas di belakang ketika kita mau mundur. Selain itu juga dilengkapi dengan lane departure alert yang akan menjaga mobil ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser ke kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan interferensi setirnya untuk mengambilkan ke jalur tengah supaya lebih aman juga. Dan terakhir juga dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi dengan fitur ADAS atau Toyota Safety Sense ini berkendara dengan Toyota Kijang Innova Zenith tipe Q ataupun Fortuner GR Part ini tentunya juga lebih aman dibandingkan mobil-mobil yang belum memiliki ADAS ya, karena tentunya ini akan bisa mengurangi resiko terjadinya kecelakaan secara aktif. Oke, kita langsung lihat lagi untuk detail lampunya ya, dimana untuk Toyota Fortuner ini juga punya lampu DRL yang cukup atraktif desainnya ya, sudah LED, bahkan lampu utamanya dia sudah pakai beam LED proyektor, jadi satu mata lampu. Kemudian di bawah juga dilengkapi dengan fog lamp yang sudah LED, dan ada lampu senja di bawah juga, ini juga sudah LED, modelnya garis, dan bisa bergantian dengan lampu sennya yang sudah sequential juga. Lalu untuk Toyota Kijang Innova Q Hybrid Modelista ini juga dilengkapi dengan lampu utama yang sudah LED tapi masih multi reflektor ya, belum yang proyektor kayak Fortuner. Dan dia juga ada lampu DRL ya di tengah ini yang bisa bergantian juga dengan lampu sennya, modelnya juga garis sudah sequential, dan lampu fog lampnya di bawah juga sudah LED juga. Kemudian di bagian depan ini dia sama-sama ada kamera depan ya, jadi sama-sama ada kamera 360 juga. Pada bumper bawahnya ini juga ada dua corner sensor di kanan kirinya yang tentunya akan menambah keamanan juga ketika kita mendekati objek di depan gitu ya, yang tidak terlihat oleh pengemudi. Dan untuk perbandingan dimensinya, di mana untuk Toyota Kijang Innova Zenith Q Hybrid Modelista ini dia memiliki panjang di 4.755 mm, lebar di 1.850 mm, dan tinggi di 1.795 mm.
Sedangkan untuk Toyota Fortuner, dia memiliki panjang 4.795 mm, lebarnya di 1.855 mm, dan tinggi di 1.835 mm. Jadi secara dimensi sebenarnya hampir mirip-mirip, cuman memang Fortuner kelihatan lebih tinggi gitu ya, karena memang mobil SUV. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota New Fortuner GR Part 2025. Dan ini adalah Toyota Kijang Innova Q Hybrid Modelista 2025. Dan ini adalah perbandingan eksterior depan dari Toyota New Fortuner GR Part 2025 versus Toyota Kijang Innova Zenith Q Hybrid Modelista 2025. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin ini memang sangat berbeda, dimana untuk Toyota Fortuner yang seperti kita kenal itu terkenal dengan dieselnya. Yang GR Part ini juga dilengkapi dengan mesin diesel 2800 cc 4 silinder DOHC dengan tambahan teknologi VNT intercooler turbo ya. Dia memiliki tenaga di 203,9 PS pada 3000 sampai 4000 rpm dan torsi maksimal di 500 Nm pada 1600 sampai 2800 rpm. Jadi memang tenaganya sangat besar gitu ya dengan teknologi turbonya ini. Kemudian untuk yang Kijang Innova Zenith Hybrid ini dibekali dengan mesin bensin hybrid 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dia memiliki tenaga di 186 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 205,9 Nm pada 4400 sampai 5200 rpm. Dan ngomongin Toyota Fortuner juga dia berpenggerak roda belakang untuk yang 4x2-nya, bahkan memiliki pilihan 4x4 juga. Sedangkan untuk Toyota Kijang Innova Zenith itu semuanya berpenggerak roda depan ya. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Kita lihat dari Innova Zenith Q Hybrid ya, dilengkapi dengan velg racing. Warnanya one tone ya, chrome dengan profil ban di 225/50 R18 yang sudah dilengkapi dengan rem cakram di depan, ada ABS, EBD dan VSC. Kemudian untuk Toyota Fortuner ini secara ukuran velg sama ya, R18, tapi untuk bannya dia ukurannya lebih besar ya karena SUV mungkin di 265/60. Rem depannya juga cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC dan Listad Assist juga sama. Untuk Fortuner dia ada footstep ya yang cukup lebar sehingga dia nggak kelihatan menyambung untuk over fendernya. Dan yang menarik dari Innova juga ada body kitnya Modelista ya, karena yang kita bongkar adalah tipe terlengkapnya. Dan ngomongin ground clearance-nya ini memang jauh ya. Innova lebih rendah karena dia hanya 185 mm atau 18,5 cm, sedangkan untuk Fortuner itu di 225 mm atau 22,5 cm. Lalu di bagian spionnya, ini untuk housing atau covernya ini sama-sama warna body ya, sama-sama ada lampu sen juga. Pengaturan kacanya sama-sama elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga, dan tentunya juga sudah auto folding atau sudah connect dengan remote-nya sama juga. Bahkan di bawah spionnya juga sama-sama sudah ada kamera samping di spion karena ada kamera 360 dan sama-sama ada lampu welcome light juga. Kemudian di atas kacanya juga sama-sama talang air, cuman Innova gak ada roof rail ya karena basicnya MPV. Sedangkan untuk Fortuner dia ada roof rail kanan kiri di finishing warna abu-abu glossy. Kemudian untuk handle pintunya juga model tarik sama gitu ya, dimana untuk Fortuner ini juga ada tombol smart entry-nya karena kuncinya juga sudah keyless. Sedangkan untuk Innova dia modelnya kayak scan jari, jadi kelihatan lebih modern tanpa tombol. Lalu di roda belakangnya ini baik Innova ataupun Fortuner dia juga sama-sama dibekali dengan rem yang sudah cakram di roda belakangnya. Jadi sudah sama-sama cakram depan dan belakang, tidak ada perbedaan. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota Kijang Innova Zenith Q Hybrid Modelista. Dan ini adalah eksterior samping dari Toyota New Fortuner GR Part 4x2 2025. Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya ya. Dari atas ini juga sebenarnya sama gitu ya secara fitur, dimana untuk antena juga sama-sama sirip hiu warna body. Lalu roof spoilernya pun ini juga desainnya sama gitu ya, warna body juga dengan high mount stop lamp juga di tengahnya ini juga desain sama. Kacanya juga sama-sama anti embun juga, tidak ada perbedaan, dilengkapi dengan wiper belakang juga. Kemudian sama-sama ada kamera belakang tentunya. Untuk lampu-lampunya kalau Toyota Innova Zenith yang Q
Ini lampu malam dan lampu remnya LED, tapi lampu sennya dia masih halogen. Begitu pula dengan lampu mundurnya juga halogen. Sedangkan untuk Fortuner ini dia lampu malamnya LED, lampu remnya LED, kemudian lampu sennya bahkan sudah LED sequential juga, tapi untuk lampu mundurnya juga halogen juga. Kemudian di bumper bawahnya ini juga sama-sama ada 4 sensor dan sama-sama ada body kit ya. Untuk Innova Zenix body kitnya pakai Modelista, untuk Fortuner dia pakai body kit GR ya dengan logo GR di bagian tengahnya tentunya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid Modelista. Dan ini adalah eksterior belakang dari Toyota New Fortuner GR4 2025, dan ini adalah perbandingan antara Toyota Kijang Innova Zenix Q Hybrid Modelista versus Toyota Fortuner GR4 4x2 2025. Untuk kuncinya ini sama-sama keyless, bahkan desainnya sebenarnya sama persis gitu ya. Ada tombol lock, unlock, kemudian untuk membuka bagasi belakang dan ada logo Toyota di depan. Bedanya di belakangnya ya, kalau Innova dia ada logo Innova seperti ini, kelihatan mewah juga. Fortuner siluetnya seperti ini gitu ya. Jadi bedanya hanya di model dari background belakangnya aja. Jadi secara kunci ini sama-sama keyless, jadi kita cukup kantongin. Kalau misalkan Fortuner gitu ya, kita mau mengunci ya tinggal tekan tombol ini. Nah ini spionnya juga langsung terlipat otomatis. Kalau Innova teman-teman scan ya seperti ini. Ini akan terkunci juga. Dan kalau mau buka untuk Fortuner ini tekan tombol lagi ya, tapi spionnya nggak langsung terbuka. Nanti akan membuka ketika dihidupkan mesinnya. Sedangkan untuk Kijang Innova Zenix itu kita masukkan jari ya seperti ini. Nah dia akan terbuka lock pintu-pintunya, bahkan sudah auto foldingnya langsung kebuka juga untuk spionnya. Jadi sama-sama keyless, tidak ada perbedaan. Kita bandingkan interior dalamnya. Untuk dari depannya ini menarik ya, karena di bagian atas ini dia sudah dilapis soft touch ya. Jadi kalau kita misalkan nyender ke pintu, tentunya ini akan empuk gitu ya, bukan plastik yang keras. Termasuk di bagian armrestnya juga sudah empuk, ada lapisan soft touchnya. Ada aksen warna silver, di atas ini kecil, di bawahnya ada aksen warna silver yang lebih besar. Dan handle pintunya juga dilapis warna chrome, jadi kelihatan elegan ya. Di bagian atas ini ada laci kecil, ada tombol-tombol power window. Menariknya sudah all auto sampai jendela-jendela belakangnya juga. Ada tombol central lock di sini, kemudian ada tombol pengaturan spionnya termasuk untuk melipat juga. Di bawah ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada satu cup holder dan door pocket yang cukup besar. Dan di bawahnya juga masih mendapatkan lampu reflektor ya untuk penerangan di malam hari. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya, ngomongin Zenix ini dibanding Ribbon memang kelihatan lebih simpel gitu ya, tapi terlihat lebih modern dan kelihatan lebih kekinian dengan tambahan speaker di pojokan ini. Kemudian juga sisi AC-nya ada aksen warna silver serta dilapis soft touch juga ya di dashboard tengahnya ini. Dan di sini juga kalau ditarik ada tempat untuk naruh botol minum gitu ya. Yang menarik kalau ditaruh di sini tentunya minuman bisa sejuk ya, karena di depan kisi-kisi AC langsung gitu ya, bisa disimpan kayak ini jadi praktis. Dan di bawahnya juga banyak tombol-tombol, mulai ada untuk manual leveling, untuk mengatur arah ketinggian lampunya, kemudian ada auto high beam juga ya yang bisa meredupkan lampu utamanya tadi. Kemudian ada tombol ion juga, artinya untuk menghidupkan air purifier di AC-nya karena sudah ada air purifier-nya. Lalu untuk membuka bagasi belakangnya juga bisa dari sini. Ada untuk aktif nonaktifkan voice command bagasi belakangnya juga ya, karena bisa dibuka dengan perintah suara aja. Dan ada security system. Untuk ban joknya ini juga menarik karena tipe tertinggi ya. Memang harus seperti ini, sudah kulit. Definisi warna hitam dengan motif-motif di tengahnya. Ada bintik-bintik juga, jahitan-jahitannya warna putih. Lalu yang menarik juga ada airbag samping ya, karena airbagnya sudah ada 6, jadi keamanan juga cukup lumayan banyak gitu ya. Lalu untuk pengaturan sadarannya ini kalau di driver masih manual ya, untuk pengaturan ketinggian jok juga masih manual. Kemudian untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke, sudah dilapis kulit, ada aksara warna chrome di kanan kirinya, di bawahnya warna silver, ada airbag juga di bagian tengahnya lengkap dengan emblem logo Toyota berwarna chrome ya. Di kanan ini banyak tombol-tombol untuk pengaturan adaptive cruise controlnya ya. Kemudian juga dilengkapi dengan lane departure alert tadi di sini pengaturannya, dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya termasuk untuk mengangkat telepon juga. Lalu di belakang setir juga menarik karena ada regeneratif engine-nya ya. Jadi ini kalau di mobil konvensional untuk pedal shift ya, jadi bisa mengatur akselerasinya lebih baik gitu ya. Kemudian juga bisa diatur juga untuk naik turun, maju mundur juga. Jadi sudah tilt dan teleskopik secara manual.
Ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya ya di bagian kanan, lengkap dengan pilihan auto, bahkan sudah ada auto high beam juga tadi ya. Dan di kirinya juga ada saklar-saklar untuk menggunakan wiper depan dan belakangnya yang masih standar. Untuk hidupkan mesinnya karena sudah keyless tadi ya, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya ada di kiri setir ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan ini benar-benar senyap ya, nggak ada suara mesin sama sekali. Jadi kalau kita baru hidupin itu, kalau misalkan baterai lithiumnya full gitu ya, itu teman-teman nggak ada suara seperti ini nih. Bahkan kalau teman-teman pakai jalan di bawah 40 km itu juga masih bisa hidup, hanya motor listriknya aja ya. Apalagi sudah ada indikator EV mode gitu ya, bisa dipilih kalau misalkan hanya EV-nya aja yang hidup. Jadi ini salah satu yang membuat Innova Zenith Hybrid ini irit gitu ya, dan tentunya senyap juga seperti ini. Lalu di sini juga ada banyak indikator seperti odo tripnya gitu ya, pintu-pintu terbuka, kemudian untuk indikator bensin semuanya akan terlihat jelas karena sudah digital seperti ini. Di tengah head unit audionya juga cukup besar ya, 10 inan, ada Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, kemudian juga medianya di sini cukup banyak ya untuk shorts-nya, jadi radio, Bluetooth gitu ya. Kemudian di sini juga ada koneksi ke telepon, connection-nya juga banyak, ada SDL, Miracast, AutoLink. Jadi untuk penyambungan ke gadget banyak pilihan. Lalu di apps-nya juga ada M Toyota, Notifi, ada voice command, bisa ngecek e-money ya, atau kartu flash, dan juga ada untuk kamera 360 juga nih. Jadi benar-benar lengkap banget. Dan di sini juga tentunya dia sudah ada Toyota T-InTouch ya. Ini adalah salah satu aplikasi Toyota yang bisa mengonektingkan kendaraan ini ke gadget gitu ya. Salah satu fitur unggulannya itu adalah Find My Car. Jadi kita bisa mencari lokasi keberadaan kendaraan gitu ya dengan handphone kita. Jadi seolah-olah sudah ada GPS-nya. Dia juga bisa untuk melihat record atau tracking mobilnya kemana aja gitu ya, itu juga bisa. Dan tentunya ada fitur-fitur lain untuk menambah keamanan dan kenyamanan dalam memakai mobil Innova Zenith ini. Jadi tentunya ini juga salah satu fitur keunggulan yang ada di Toyota Kijang Innova Q Hybrid Modelista juga. Lalu di bawahnya di sini juga ada aksen-aksen warna chrome ya untuk isi AC-nya, lengkap dengan tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Pengaturan AC-nya juga sudah digital ya. Tombol-tombol seperti ini ada pilihan auto, kemudian ada untuk rear defogger dan front defogger supaya kaca depan dan belakangnya tidak berembun. Ada untuk rotasi udaranya gitu ya, dan arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki. Kemudian untuk suhunya juga dia bisa di up untuk jadi heater sampai di atas 30 derajat juga ya. Dan di kirinya di sini juga menarik, ada power outlet, ada laci penyimpanan terbuka panjang, sudah ada lapis soft touch juga di atasnya lengkap dengan warna silver untuk listnya. Di atas juga ada airbag untuk penumpang depan, kisi AC-nya juga ada warna silver, lengkap dengan cup holder ya. Di bawahnya ini yang bisa disimpan kayak gini, jadi kalau naruh botol minum akan sejuk ya. Di sana ada tambahan emblem Modelista juga khusus yang tipe Modelista ini. Dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan tertutup yang cukup besar ya untuk penyimpanan. Dan di bagian tengahnya untuk transmisinya ini tentunya sudah CVT, ada pilihan mode sport juga karena sudah Tiptronic ya, bahkan terkoneksi dengan regeneratif engine-nya tadi, jadi bisa disesuaikan akselerasinya untuk jadi mobil manual atau mobil matic. Kemudian di sini juga rem tangannya sudah elektrik, ada auto hold, lalu ada drive mode dan EV mode ya, yang tadi kita bahas supaya kita hanya hidup motor listriknya aja. Dan juga ada pilihan tombol untuk traction controlnya juga. Dan di sini menarik, dia juga sudah ada 2 port USB model Type-C ya. Jadi kalau mau ngecas, coloknya tinggal kabel aja. Dan kita lihat di tengahnya ini memang kelihatan modern dan elegan juga ya, dengan perpaduan warna hitam dan warna-warna dark chrome. Di tengah ini ada 2 cup holder lengkap dengan ornamen list warna dark chrome. Dan di sini juga ada konsol box yang sudah dilapis kulit ya, warna hitam dengan jahitan warna putih-putih. Dan bukanya dia agak kurang ergonomis ya, karena bukanya dia menutupi penumpang depannya ke samping kiri seperti ini. Tapi yang menarik kalau kita lihat boxnya, dia di dalamnya sudah ada wireless charger nih. Jadi teman-teman selain ada 2 colokan di depan, di sini bisa ngecas juga tanpa kabel. Dan kalau diangkat, ini juga box bawahnya juga cukup besar gitu ya, cukup lebar dan cukup dalam juga. Dan kita lihat secara keseluruhan tampilan dashboard dari Innova Zenith Q Hybrid Modelista ini memang kelihatan lebih sederhana atau lebih simpel ya dibandingkan Innova Reborn, tapi dia kelihatan tetap lebih mewah dan lebih modern. Di atas spion dalamnya juga sudah auto dimming ya. Menariknya ada dashcam juga di sini. Jadi kalau ada apa-apa teman-teman bisa punya bukti, punya rekaman gitu ya. Lalu di sini juga ada lampu cabin, cuman sayangnya masih standar gitu ya, warna kuning. Kemudian ada untuk tombol
buka panoramic glassnya dari sini, bisa elektrik gitu ya, sekali tekan aja. Kemudian juga bisa dibuka kaca depannya ini ya, ini ada sunroofnya nih. Nah ini juga bukanya elektrik, sekali tekan dia cukup besar ya, cukup lebar juga. Jadi buat kampanye memang cocok nih kalau mobil-mobil orang yang kerja di politik gitu ya, bisa untuk kampanye, untuk orasi dari atas mobil gitu ya. Dan untuk menutupnya, ini kacanya juga sudah elektrik ya, untuk tutupnya sekali tekan, untuk plafonnya juga sudah elektrik sekali tekan seperti ini. Jadi tentunya ini cukup modern karena semua pengaturannya sudah elektrik gitu ya, jadi tidak manual. Lalu di kanan kirinya tentunya juga ada sun visor, sudah ada kaca yang bisa dibuka tutup ya, kanan kiri ada lampu tambahan juga, plus juga dia ada pegangan tangan yang sudah retract di kanan kirinya. Di kanan kiri jok depannya juga ada seat belt, tentunya sudah 3 titik penguncian yang sudah protesioner dan force limiter juga. Lalu di bagian headrestnya juga sudah dilapis kulit, bahkan sudah adjustable juga tentunya ya. Jadi sudah bisa diatur ketinggiannya atau dibongkar pasang. Dan tentunya untuk jok depannya ini termasuk jok penumpang depannya juga sudah ada airbag samping ya, karena airbagnya ada 6. Termasuk di bagian pilar B-nya juga ada indikasi airbag juga gitu yang sampai ke belakang, karena airbagnya itu full dari depan sampai belakang, ada 6 titik. Rim depannya Toyota Fortuner yang GR4 ini dia juga banyakkan bahan hard plastik ya, kecuali di bagian armrest dan atasnya ini ada lapisan soft touch. Kemudian ada akselerasi warna silver lengkap dengan handle pintu yang di finishing warna chrome. Tombol power window-nya sudah all auto semuanya. Ada tombol central lock dan pengaturan spion termasuk lipat. Ada tweeter juga di bagian atas. Ada speaker utama juga di bagian bawah ya, kanan kiri. Ada satu cup holder dan door pocket panjang, serta ada lampu tambahan juga warna kuning ya. Lalu di bawah sini dia ada scap flat warna silver lengkap dengan emblem GR. Begitu pula dengan karpetnya juga ada emblem GR-nya untuk GR4 4x2 ini. Kita masuk ke dalam. Saat mau masuk juga ada pegangan tangan di sini, tentunya akan membantu juga. Lalu untuk dashboardnya ini full bahan hard plastik, kecuali di atas speedometernya ada sedikit lapisan kulit gitu ya, warna hitam. Kisi AC-nya warna silver di sini. Kemudian ada tempat untuk nyimpan cup holder juga yang bisa disimpan kayak gini, jadi rapi. Untuk menghidupkan mesinnya sudah start engine juga, ada tombol parkir assist, indikator security system, lalu untuk membuka bagasi belakangnya yang secara elektrik bisa dari dalam sini juga, dan ada tombol on off untuk kick sensornya juga. Dan untuk ban joknya untuk yang GR4 4x2 juga sudah full kulit gitu ya, warna hitam, jahitan warna putih, cuman bedanya dia tidak ada untuk airbag sampingnya gitu ya. Jadi airbagnya dia hanya 3 di depan aja, termasuk di bagian lutut depan sini gitu ya. Jadi ada airbag untuk melindungi bagian kaki. Kemudian menariknya, walaupun ini bukan tipe tertinggi tapi sudah elektrik untuk pengaturan sandarannya, maju mundur, untuk pengaturan ketinggian jok juga ada, sudah elektrik gitu ya. Jadi nggak ketinggalan dari yang 4x4-nya juga. Untuk setirnya dia untuk yang GR4 4x2 juga sudah dilapis kulit, bahkan ada lapisan wooden panel juga ya, warna hitam di bagian atasnya, ada aksenasi warna silver juga. Kemudian di tengah juga ada emblem GR, ada airbag, kemudian juga ada logo Toyota berwarna chrome. Di kanannya ada tombol-tombol untuk pengaturan MID-nya ya. Kemudian ada tombol untuk lane keeping assist, juga ada tombol di bawahnya untuk pengaturan adaptive cruise control-nya atau dynamic radial cruise control ya. Kemudian di sini dia juga ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya, lengkap dengan untuk ngangkat telepon dan ada perintah suara juga. Dan untuk di bagian setirnya ini juga masih ada pedal shift di belakang ini. Jadi tentunya ketika kita pengen berkendara kayak mobil manual gitu ya, biar sat-set gitu ya, bisa nurun gigi atau menambah gigi secara manual juga. Jadi memiliki sensasi mobil sport. Lalu di belakang setir sebelah kanan, saklar-saklar lampunya juga ada pilihan auto, lengkap dengan saklar fog lamp juga. Dan di kirinya saklar-saklar untuk wiper depan dan belakangnya dia masih standar. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur naik turun, sudah bisa maju mundur juga. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Untuk hidupkan mesin yang GR4 4x2 juga sudah keyless, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang di kanan. Kita hidupkan. Dan saat kita hidupkan, tampilan speedometernya ini masih analog ya, untuk RPM dan kilometernya masih model jarum, jadi memang belum ada perubahan. Tapi untuk MID-nya dia sudah full TFT atau sudah digital gitu ya. Jadi perpaduan antara model digital dan model analog gitu ya. Tapi secara keseluruhan desainnya juga nggak ketinggalan gitu ya. Masih boleh dibilang cukup sporty dan kelihatan elegan juga.
Di tengah ada kisi-kisi AC2 ya, blowernya dengan warna black glossy untuk sekitarnya. Lalu ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya dan jam digital di atasnya. Dan untuk head unit audionya, dia masih belum model floating ya, masih di dalam seperti ini. Ini sekitar 10 inan. Dan menariknya, fitur-fiturnya lebih lengkap ya. Ada Android Auto, Apple CarPlay, bahkan bisa ngecek e-money atau flash gitu ya. Ada auto link juga, ada kamera 360 juga di sini. Kemudian juga dia dilengkapi dengan WiFi Connect ya. Jadi ini bisa jadi sumber WiFi kalau misalkan teman-teman paket di handphonenya habis nih, bisa teman-teman hotspotin ke head unitnya Fortuner ini ya. Dan menariknya kalau nggak salah ini mendapatkan paket gratis untuk data internetnya ya, sekitar 3 bulan gitu ya. Ini cukup lumayan juga gitu. Jadi teman-teman, ini salah satu kelebihan dari Fortuner yang mungkin di kelas ini belum ada yang bisa menjadi hotspot connection gitu ya. Lalu di sini juga dilengkapi dengan Toyota InTouch. Ini adalah aplikasi dari Toyota yang bisa menghubungkan mobil ini dengan gadget juga ya. Jadi tentunya kita akan mudah untuk tracking kemana perjalanan mobil ini, atau misalkan kita pengen menemukan keberadaan mobilnya parkir di mana, ini juga akan mudah. Lalu ada reminder untuk servis gitu ya, dan beberapa fitur-fitur yang tentunya akan menunjang untuk memudahkan kita untuk terhubung dengan kendaraan Fortuner ini. Jadi ini salah satu kelebihan juga dari Toyota Fortuner. Di bagian kanan kirinya di sini ada list-list warna silver lengkap dengan lapisan soft touch ya di kanan kirinya yang berdiri kayak tiang ini. Termasuk di bagian kiri juga ada lapisan soft touch untuk lacinya ini, lengkap dengan tombol dengan tulisan Fortuner ya. Kalau kita buka lumayan juga untuk penyimpanannya di atas, bahkan integrate ke AC juga. Ada airbag juga di pojokan untuk penumpang depan. Kemudian ada Twitter, ada kisi AC warna silver juga listnya. Ada cup holder juga ya, kayak di kanannya di sini. Jadi bisa naruh botol minum dan tentunya juga akan sejuk karena di depan kisi-kisi AC. Dan di bawahnya ini juga masih ada laci tertutup yang besar juga gitu ya untuk laci utamanya. Jadi lacinya double ya, atas dan bawah. Dan untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital semuanya, bahkan ada pilihan autonya, sudah dual zone juga, jadi kanan kirinya bisa beda. Kemudian juga ada pengaturan untuk kipasnya, arah semburannya, sirkulasi udaranya gitu ya. Jadi ini juga cukup menarik gitu ya. Kemudian di bawahnya dia juga ada colokan atau power outlet, ada laci kecil, bahkan dilengkapi juga dengan wireless charger nih. Jadi teman-teman kalau nggak bawa kabel bisa ngecas pakai wireless charger juga. Di bawah sini juga dia ada laci penyimpanan tertutup ya, dan kalau ditutup nih rapi, di finishing warna wooden panel hitam, jadi kelihatan tampak mobil premium gitu ya. Kemudian untuk transmisinya ini dia modelnya masih pakai AT, bukan yang CVT, modelnya G-Type seperti ini. Ada pilihan Tiptronic juga atau mode spotnya yang terhubung dengan pedal shiftnya tadi yang di setir, jadi bisa manual atau matic. Dan ini menariknya AT sudah 6 speed atau 6 percepatan. Untuk rem tangannya ini masih model tarik ya dengan tombol warna chrome dan sudah dilapis kulit gitu ya. Jadi kalau ngomongin rem tangan yang tarik gini, ini bisa jadi kelebihan ataupun kekurangan juga gitu ya. Kalau kekurangannya ya kurang modern gitu ya, karena sekarang banyak kan sudah tombol, tapi kelebihannya sebenarnya ini lebih fungsional nih. Apalagi mobil ini kan mobil SUV gitu yang peruntukannya mungkin off-road di tanjakan gitu ya. Jadi kalau remnya pakai yang manual gini bisa kita ngerem setengah sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi lebih fungsional juga. Kemudian ada pilihan mode untuk drive-nya itu ada eco mode, ada normal mode, dan ada sport mode juga. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan jalan, lagi macet atau pengen kebut-kebutan. Ada tombol VSC juga di sini. Dan untuk konsol box-nya ini juga dia sudah dilapis kulit, cukup lebar juga. Kalau dibuka dia juga cukup dalam gitu ya. Jadi untuk penyimpanan dia cukup besar. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini masih cukup boleh dibilang saat bersaing ya dengan mobil-mobil zaman sekarang, masih terlihat sporty juga. Di bagian tengah spion dalamnya juga sudah auto dimming, ada tempat penyimpanan kacamata. Kemudian untuk lampu cabinnya Fortuner juga sudah LED ya. Ada 2 kanan kiri. Kemudian sun visornya juga ada kaca ya, dan ada lampu juga di bagian atasnya. Kemudian di kanan kirinya juga dia ada pegangan tangan retract di penumpang depan ataupun di atas drivernya. Tapi memang tidak ada sunroof ya, kalau ngomongin Fortuner tidak ada pilihan sunroofnya. Kemudian untuk seatbeltnya tentunya sudah 3 titik penguncian juga ya, dengan teknologi Pro Tensioner dan Force Limiter. Headrestnya juga sudah adjustable, sudah dilapis kulit, bahkan dikasih emblem GR juga ya, walaupun bukan GR Sport. Dan menariknya, untuk pengaturan kursi penumpang depannya yang GR 4x2 pun walaupun bukan tipe tertinggi sudah elektrik juga gitu ya.
Nah, untuk door rim di baris keduanya, ngomongin Innova Q Hybrid ini beda dengan depannya ya. Jadi di atas ini dia masih hard plastik kecuali di bagian armrestnya aja yang dilapis soft touch warna hitam. Lalu di sini ada laci kecil, ada ornamen warna silver juga ya untuk menambah elegan. Handle pintunya juga di finishing warna chrome. Lalu untuk power window-nya sudah auto tadi ya di belakang sini. Kemudian ada speaker juga untuk pintu kanan kiri, ada satu cup holder dan ada door pocket yang cukup besar dan dia juga ada lampu reflektor di bawahnya. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Toyota Innova Zenith Q Hybrid ya. Dan kita lihat ruang cabinnya Innova itu memang paling jago gitu ya. Jadi di sini benar-benar jauh banget nih di bagian lutut. Dan kalau kita mau majuin gitu ya, ini bisa maju geser sedikit, ini masih jauh banget, sekitar 10 cm ya. Atau maju lagi lebih dari 10 cm, ini lebih ya masih ada jarak juga gitu ya. Ini memang salah satu keunggulan Innova dari dulu ya, kenyamanannya ini ya, kelegaannya ini. Dan di bawah kakinya ini juga dia kosong ya, rata gitu, jadi nggak ada gundukan di tengah. Jadi tentunya ini juga nambah kenyamanan juga. Kemudian di headroomnya juga tinggi, jadi tinggi saya 167, ini 10 jari lebih ya. Kemudian ada pegangan tangan juga di atas ini yang sudah retract kanan kiri, lengkap dengan gantungan juga. Ada blower AC juga di sini kanan kirinya. Lalu ada lampu cabinnya. Ini dia masih warna kuning ya kanan kiri. Tapi menariknya di sini ada lampu ambient LED juga nih. Jadi kalau pada saat teman-teman jalan gitu ya, nanti di malam hari tentunya akan menambah kemewahan juga. Bahkan dilengkapi juga dengan panoramic glass tadi ya. Tentunya ini akan menambah kesan mewah dan kesan luas di duduk baris keduanya ini. Kemudian di kanan kirinya juga ada seat belt ya. Di sini sudah 3 titik penguncian, cuman ada 2 ya karena joknya captain seat nih. Jadi tentunya juga lebih nyaman dibandingkan yang menyambung gitu ya. Kalau misalkan teman-teman personelnya dikit gitu. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan armrest kanan kiri juga. Tentunya sudah dilapis kulit juga ya. Jadi lebih nyaman. Bahkan di bawah sini juga ada table nih. Ada meja dan ada 2 cup holder yang bisa dilipat seperti ini. Ada isofix juga di bawahnya. Tentunya kalau teman-teman punya baby gitu ya, mau ngiket-ngiket tentunya lebih gampang juga. Dan yang menarik dari joknya ini, selain dia sudah captain seat, pengaturan-pengaturannya juga sudah elektrik ya. Contohnya untuk pengaturan sandarannya gitu ya, dia juga sudah elektrik seperti ini ya. Kemudian dia untuk maju mundurnya memang masih hidrolik gitu ya. Tapi di sini dia juga ada untuk bantalan kaki bawah kita nih yang bisa dikeluarkan secara elektrik juga ya. Jadi sudah kayak Alphard sebenarnya. Ini bisa lurus dan kalau teman-teman sandarannya tekuk ke belakang ini bisa full, ini nanti bisa rata gitu ya. Jadi kayak long sofa mode gitu. Jadi tentunya ini juga akan nyaman nih kalau misalkan teman-teman pengen tidur gitu ya, untuk anak-anak mungkin gitu ya. Kemudian di depan ini juga dia ada kantong-kantong di bawah ya yang sudah dilapis kulit. Ada pengaturan AC juga di sini lengkap dengan pilihan auto ya, sudah digital. Dan di bawah juga ada 2 colokan model Type-C nih. Jadi cukup modern juga untuk colokannya. Lalu di kirinya dia juga tetap ada gantungan nih untuk gantung plastik mungkin ya, bisa sampai 4 kg. Dan dia juga ada 2 monitor di baris keduanya ini yang sudah independen. Di sini ada video short, ada untuk foto-foto, kemudian ada koneksi ke Bluetooth musik juga. Lalu bisa nonton movie juga, ada pengaturan, bahkan application-nya juga banyak ya, mulai dari Chrome, Netflix, Spotify, bahkan bisa nonton YouTube dari sini juga gitu ya. Dan yang menarik tadi, dia sudah independen nih, jadi 3 monitornya ini dia masing-masing bisa di setel beda-beda gitu ya, jadi nggak harus ngikutin monitor depannya. Jadi tentunya ini juga akan menambah kenyamanan dan hiburan untuk para penumpang di baris kedua dan ketiganya. Sekarang kita bandingkan untuk interior di baris keduanya ya. Kita buka. Untuk door trim Fortuner dari atas sampai bawah hampir full warna hitam semuanya ya. Ada lapisan soft touch di bagian armrest dan atasnya aja. Ada emblem Fortuner di pojokan atas sini. Kemudian untuk handle pintunya warna chrome, ada ornamen warna dark silver juga ya. Kemudian di sini juga ada warna-warna black glossy lengkap dengan toggle power window dan ada laci kecil juga. Dan di paling bawah dia juga ada speaker lagi untuk pintu kanan kiri, ada 1 cup holder, door pocket kecil, dan ada lampu penerangan juga di bawahnya warna kuning ya. Dan menarik di baris keduanya juga tetap ada sekap flat untuk emblem CR warna silver juga di sekitarnya. Kita masuk ke dalam. Untuk naik ke baris keduanya sayangnya nggak ada pegangan tangan tambahan gitu ya. Jadi kita pegangan di sini atau di sini gitu ya. Kita masuk ke dalam. Mobilnya cukup tinggi ya, tapi di dalam ini
masih lumayan luas gitu ya. Dari jok depan yang saya sudah mundurin full, ini juga masih ada jarak gitu ya. Dan menariknya dari Fortuner, ini masih bisa digeser ke depan gitu ya. Kalau seandainya baris ketiganya kurang luas, ini masih bisa digeser sekitar mungkin 7 sentian gitu ya. Dan di sini juga masih ada jarak yang lumayan gitu ya. Kemudian untuk kemiringan dari sandarannya, ini dia hampir tidur gitu ya, lumayan juga gitu. Jadi buat nyantai gitu enak. Kemudian di bagian atas ini headroomnya memang nggak terlalu tinggi kalau ngomongin mobil-mobil SUV gitu ya. Jadi ini dari tinggi saya 167 yang cukup pendek gitu ya, tapi ini juga jaraknya sekitar 10 jari aja gitu ya. Jadi memang sedang gitu ya, nggak terlalu tinggi. Di bagian kanan kirinya dia ada pegangan tangan retract, ada gantungan juga kanan kiri, ada blower AC ya di kanan kiri ini 2. Kemudian di sini juga ada lampu cabinnya ya, ini sudah LED menariknya, dan ada pengaturan AC juga yang sudah digital lengkap dengan pilihan auto untuk blower baris kedua dan ketiganya. Dan menarik dari Toyota Fortuner itu dia ada rear seat entertainment ya. Di sini gede banget, ini sekitar 12 inan gitu ya. Yang ini mungkin kalau dibandingkan dengan kompetitornya ini lebih besar gitu ya. Selain itu juga application-nya, fitur-fiturnya lebih lengkap gitu ya. Dimana di sini juga ada Chrome, YouTube, Spotify, Netflix, Xbox gitu ya. Bahkan ada Smule gitu ya. Kemudian ada Disney Plus juga, wireless mirroring juga bisa gitu ya. Jadi secara fitur memang ini mengungguli dari kompetitornya juga, termasuk ukurannya yang lebih besar juga. Kemudian di bagian kanan kiri joknya ini ada seat belt, sudah 3 titik penguncian ya di kanan kiri. Bahkan kalau misalkan lagi bertiga, dari atas ini juga ada seat belt untuk tengahnya 3 titik juga. Headrestnya juga ada 3, sudah adjustable semuanya, bisa diatur ketiganya. Dan di tengah ini kalau misalkan lagi berdua atau sendiri, dia bisa diturunin jadi sandaran tangan kayak gini ya. Tentunya akan menambah kenyamanan. Bahkan kalau dibutuhkan, ini bisa untuk naruh botol minum juga gitu ya. Kemudian ada isofix juga di sini kanan kiri. Tentunya kalau teman-teman punya baby, ngikatnya akan lebih mudah ya, ngikat kursi babynya maksudnya. Kemudian juga sudah dilapis kulit kayak depannya juga. Ada 2 gantungan juga di depan ini ya, yang bisa menggantung sampai beban 4 kilo. Ada kantong-kantong yang sudah dilapis kulit, dan ada 1 power outlet gitu ya. Jadi memang sedikit kekurangan dari Fortuner itu colokannya masih model power outlet, belum yang model Type-C ataupun model USB gitu ya. Dan di sampingnya dia juga ada tempat penyimpanan lengkap dengan list warna dark silver juga. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini nggak bisa dilipat one touch tumble gitu ya, tapi ini dimajuin full ke depan aja. Terus kita tekuk sedikit nih untuk sandarannya ya, sampai lurus kayak gini. Nah, walaupun nggak terlipat full, tapi sebenarnya aksesnya cukup lumayan lega gitu ya. Untuk badan kayak saya, untuk masuk masih mudah. Kita masuk ya. Nah, di baris ketiganya pun masih longgar ya. Di lutut saya ini sudah ada jarak, walaupun jok depannya sudah kita mundurin full gitu ya. Apalagi kalau nanti dibagi, dimajuin sedikit gitu ya, itu lebih lega lagi. Jadi di baris ketiganya pun masih lumayan nyaman gitu ya, masih longgar. Kemudian dia juga sudah dilapis kulit. Di jok tiganya ini dilengkapi dengan 3 headrest juga yang sudah adjustable semuanya ya. Bahkan yang di tengah bisa disimpan di bagasi belakangnya. Kemudian dilengkapi juga dengan seat belt. Di sini kanan kiri sudah 3 titik. Kalau lagi bertiga juga ada seat belt dari atas juga nih, 3 titik juga. Jadi memang di baris ketiganya masih oke untuk ditempati 3 orang gitu ya. Dan yang menarik lagi, ini masih bisa dimiringin lagi nih. Kemiringannya hampir tidur ya. Ini nyaman banget, apalagi kalau sandarannya kita tarik ke atas seperti ini. Jadi di baris ketiganya pun terasa nyaman. Lalu ada laci-laci terbuka juga ya, ada cup holder 2, laci terbuka kotak juga. Terus ada power outlet juga ya di sebelah kiri, ada pegangan tangan juga di atas, ada blower AC untuk baris ketiga juga. Kemudian ada lampu juga di sini ya. Jadi sampai baris ketiganya pun dikasih lampu dan pegangan tangan semuanya. Jadi sampai di baris ketiga seharusnya kalau ngomongin Innova itu dari dulu ya kenyamanannya itu. Dan yang menarik kalau mau maju mundurin itu teman-teman dari belakang sini juga bisa gitu ya. Jadi ada soketnya di belakang sini. Jadi nggak harus minta tolong orang depannya gitu ya. Tapi ya kalau ada orangnya masa kita mau dorong dari belakang gitu ya. Jadi ya tetap nanti bisa diatur fleksibel intinya gitu ya. Sehingga di baris ketiganya ini bisa menjadi nyaman dan lega.
Kita masuk ke interior baris ketiga dari Fortuner GR4 4x2 ya. Pelipatan jok tengahnya ini simple karena sekali jebretan langsung terlipat full kayak gini ya. Jadi aksesnya lumayan luas gitu ya. Cuman mobil ini tinggi gitu ya. Jadi kita butuh pegangan, cuman nggak ada pegangan tambahan. Kita masuk ke dalam. Di dalam ini walaupun jok baris keduanya nggak saya majuin, sebenarnya ini masih ada jarak gitu ya dengan ukuran kaki saya ya. Tapi kalau mau lebih nyaman tentunya teman-teman majuin aja gitu ya, karena kelebihan Fortuner itu baris keduanya masih bisa dimaju mundurin gitu. Kemudian untuk di bagian baris ketiganya ini sandarannya juga lumayan kemiringannya, kemudian tingginya juga cukup oke gitu ya, masih lebih nyaman dibanding kompetitornya. Kemudian ada dua headrest juga kanan kiri yang sudah adjustable dan tentunya juga sudah dilapis kulit. Ada seat belt juga kanan kiri di sini ya. Tentunya sudah 3 titik kuncian, ada tempat-tempat penyimpanan terbuka atau laci terbuka. Kemudian juga dia ada pegangan tangan di atas, ada blower AC juga 2 di atas ini. Kemudian juga ada lampu tambahan ini masih warna kuning di baris ketiganya yang bisa menerangi baris ketiga dan juga bagasinya juga gitu ya. Cuman memang di baris ketiga nggak kelihatan ada power outlet karena power outletnya adanya di bagasi gitu ya. Jadi kalau mau nyolok, teman-teman nyoloknya dari bagasi. Kalau kabelnya panjang bisa untuk baris 3. Sekarang kita bandingkan untuk buka bagasinya ya. Ini untuk buka bagasinya menarik karena sama-sama sudah ada electric power back door atau sudah elektrik ya. Jadi kalau Fortuner teman-teman bukanya tinggal dari belakang bisa, atau teman-teman juga bisa dari kick sensor atau tombol yang di dalam juga ya di bagian kanan setir, atau teman-teman juga bisa dari remote juga. Jadi ada 4 cara yang semuanya sudah elektrik. Dan kita lihat bagasinya memang nggak terlalu luas, tapi lumayan karena mobil 3 baris gitu ya. Bisa untuk 2 koper cabin juga masih masuk. Dan ini bisa dilipat jok baris ketiganya juga ya. Pelipatannya setengah bisa atau dua-duanya ya. Tapi kalau Fortuner ini akan mengurangi space gitu ya di bagian kanan kiri atasnya, jadi nggak maksimal gitu ya. Dan dia juga tidak ada tempat-tempat penyimpanan ya di bagian karpetnya, ini datar aja. Lalu ada untuk naruh toolkit dongkraknya di sebelah kiri ini, jadi cukup praktis. Tutupnya juga elektrik. Sekarang kita ke Innova ya, bukanya juga elektrik juga gitu ya. Bisa langsung dari belakang juga kayak gini. Bisa buka tutup dari remote, atau teman-teman juga bisa teriak-teriak pakai perintah suara ya. Atau dari tombol yang di dalam juga ada. Jadi ada 4 cara elektrik juga. Dan ngomongin bagasinya, keluasannya sebenarnya sama gitu ya. Cuman kalau Innova karena dia lebih rendah, tentunya lebih gampang kalau kita masukin barang-barang. Nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu butuh effort lebih gitu ya. Kemudian di sini juga pelipatan joknya dia bisa setengah-setengah kayak gini, tapi Innova dia rata dengan lantai. Atau dua-duanya juga bisa rata juga tentunya. Seperti ini. Kemudian dia masih ada lampu juga ya. Dan juga ada tempat penyimpanan toolkit dan dongkrak di sebelah kirinya juga. Bahkan di bawah karpetnya ini juga dia ada storage lagi untuk penyimpanan yang tentunya kalau teman-teman mau nyimpan toolkit ataupun menyimpan barang-barang kecil gitu ya, dia akan lebih praktis juga karena ada storage di bawah ini. Oke, kita tutup. Ya, tadi kita sudah membongkar perbandingan spek antara Toyota Fortuner GR4 versus Toyota Kijang Innova Zenith Q Hybrid Modelista ya. Jadi kalau ngomongin fitur memang boleh diakui untuk Innova Zenith Q Hybrid Modelista ini memang lebih unggul ya, apalagi sudah punya sunroof, panoramik gitu ya, tentunya akan menambah kemewahan. Kemudian roof monitor di belakangnya juga ada banyak gitu ya, ada 2 yang sudah independen dan yang tentunya juga lebih irit dibandingkan Toyota Fortuner. Nah, kira-kira dengan selisih harga Fortuner lebih mahal ini, apakah tetap Fortuner ini lebih worth it untuk dimiliki daripada Innova Zenith? Karena memang ngomongin Fortuner ini dia basicnya adalah SUV yang tentunya memang lebih prestis, lebih sporty, dan tentunya ini akan membuat karakter teman-teman kelihatan tentunya lebih maco dan lebih gagah. Dan buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menariknya atau pengen melakukan pembelian Toyota, nanti bisa langsung hubungin Mas Erwin, nomornya juga ada di bawah, bisa di Japri. Yang mau konsultasi kira-kira dapat harga promo berapa gitu ya untuk netnya, atau bahkan teman-teman kalau mau janjian untuk test drive atau janjian lihat unit,
teman-teman juga bisa langsung konsultasi, hubungin Mas Erwin di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras. Jadi jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Adipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.